warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar bersama pada hari ini. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi dan dimudahkan dalam menyerap materi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih bersama saya Mela Aulia Rahmawati. Di sini saya akan bertanya kepada kalian. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai rangka. Dan kalian juga sudah mengetahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari lebih 200 tulang. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menghubungkan antar tulang tersebut sehingga kita dapat bergerak seperti saat ini? Kita bisa menggerakkan tangan kita, bisa menggerak-gerakan kepala kita, memutar-mutarkannya, dan yang lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat tulang-tulang di dalam tubuh kita ini bisa menghasilkan suatu pergerakan? Nah, kita akan bahas pada kali ini yaitu mengenai persendian dan mekanisme kerja otot. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan definisi dari persendian dengan tepat. Kemudian melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan struktur persendian pada manusia dengan tepat. Melalui kajian literatur, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam persendian manusia dengan tepat. Kemudian melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan persendian yang ada di dalam tubuh manusia dengan tepat. Lalu melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme kerja otot pada manusia dengan tepat. Lalu melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan sifat kerja otot pada manusia dengan tepat. Dan lalu yang terakhir, melalui pengamatan torso tubuh manusia, peserta didik mampu menyajikan data hasil pengamatan pada torso manusia dengan tepat. Seperti yang telah kalian pelajari bahwa tubuh kita ini ditopang oleh gabungan lebih dari 200 tulang yang membentuk rangka tubuh. Nah, untuk menjadi sebuah rangka yang utuh, maka diperlukan sesuatu untuk menggabungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya, yang bisa kita sebut juga dengan sendi atau artikulasi. Nah, sendi ini merupakan perhubungan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya yang nantinya dapat bersatu dan memungkinkan adanya pergerakan. Tentu saja, sendi ini memiliki peran dalam sistem gerak pada manusia. Selain untuk penghubung antara satu tulang dan tulang lainnya, sendi ini juga dapat berperan untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga memungkinkan adanya pergerakan di tubuh kita. Nah, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi ketika tubuh kita ini tidak memiliki sendi. Mungkin saja kita bisa berdiri seperti ini karena kita memiliki tulang yang menopang tubuh kita. Tetapi apakah kita bisa bergerak seperti ini, menggerakkan kepala, berjalan, dan yang lain sebagainya? Jika tidak ada sendi, apakah kita bisa beraktivitas? Nah, lalu apa sih komponen serta struktur dari sendi itu sendiri? Nah, yang pertama ada ligamen. Ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa berbentuk pita yang tersusun dari ikatan-ikatan liat, di mana ligamen ini memiliki fungsi untuk mencegah pergerakan yang berlebihan serta untuk mengembalikan posisi tulang ke posisi awal setelah digerakkan. Kemudian selanjutnya ada kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan jaringan berserabut tipis yang kuat, memiliki fungsi untuk menghubungkan antar dua tulang pada sendi serta untuk menahan ligamen. Nah, kapsul sendi ini juga memiliki dua lapisan, yaitu ada kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Kapsul sinovial ini merupakan jaringan fibrokolagen yang lunak, tidak memiliki pembuluh darah dan reseptor. Nah, fungsi dari kapsul sinovial ini yaitu untuk menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu dalam penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Sedangkan kapsul fibrosa merupakan jaringan fibrosa kuat yang memiliki reseptor dan pembuluh darah.
Kapsul fibrosa ini memiliki fungsi untuk memelihara posisi dan stabilitas serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Kemudian selanjutnya ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini berasal dari kapsul sinovial di mana memiliki fungsi sebagai cairan pelumas yang memudahkan kita ketika bergerak. Nah, gesekan antar tulang ketika kita bergerak bisa memungkinkan adanya rasa nyeri. Tetapi karena ada cairan sinovial ini mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tersebut, sehingga kita lebih mudah dan bebas untuk bergerak. Lalu ada selaput sinovial. Selaput sinovial ini memiliki fungsi untuk menjaga cairan sinovial agar tetap berada pada tempatnya. Lalu ada tulang rawan. Tulang rawan ini merupakan jaringan tulang yang berada di kedua ujung tulang. Nah, tulang rawan ini juga memiliki fungsi untuk menjaga tulang dari benturan maupun rasa nyeri ketika digerak. Lalu ada tulang rawan. Tulang rawan ini merupakan jaringan tulang yang berada di kedua ujung tulang. Nah, tulang rawan ini juga memiliki fungsi untuk menjaga tulang dari benturan maupun rasa nyeri ketika digerakkan. Lalu selanjutnya ada bursa. Bursa ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi oleh membran sinovial yang berada di luar rongga sendi. Lalu persendian ini dibagi menjadi 3 macam menurut strukturnya. Yang pertama ada persendian fibrosa, kemudian ada persendian kartilago dan persendian sinovial. Nah, persendian fibrosa ini merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi, di mana permukaan antar tulangnya itu dihubungkan oleh jaringan fibrosa, sehingga memungkinkan sangat sedikit adanya terjadi pergerakan. Kemudian yang kedua tadi ada persendian kartilago. Nah, persendian kartilago ini merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi, di mana permukaan tulangnya itu dihubungkan oleh tulang rawan sehingga mungkin saja terjadinya pergerakan, namun pergerakannya itu sangat terbatas karena dihubungkan oleh tulang rawan. Kemudian yang selanjutnya yang tadi ada persendian sinovial. Persendian sinovial ini memiliki rongga sendi sehingga sangat banyak memungkinkan adanya pergerakan, dan karena dihubungkan oleh ligamen dan kapsul sendi. Lalu berdasarkan geraknya, sendi juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Yang pertama ada sendi sinartrosis atau bisa juga disebut dengan sendi mati. Sendi ini merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah atau rongga sendi dan dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa atau dihubungkan juga dengan tulang rawan hialin. Nah, sendi mati ini juga dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sinartrosis sinfibrosa, di mana sendi ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang berbentuk serabut dan mengalami penulangan. Contoh dari sendi ini yaitu hubungan antar tulang di tengkorak. Lalu yang kedua ada sinartrosis sinkondrosis, di mana sendi ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Nah, contoh dari sendi ini yaitu hubungan antara tulang dada dan tulang rusuk. Yang kedua ada sendi amfiartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang memiliki pergerakan terbatas, di mana sendi amfiartrosis ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Ada simfisis, sindemosis, dan gomposis. Jenis yang pertama yaitu simfisis. Simfisis ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan serabut. Contohnya yaitu hubungan antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Lalu jenis yang kedua ada sindemosis. Sindemosis ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Contohnya yaitu adalah hubungan antar tulang fibia dan tibia, fibula dan tibia, atau tulang betis dan tulang kering. Jenis yang ketiga ada gomposis. Gomposis ini merupakan sendi pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Nah, contohnya yaitu adalah
tulang gigi yang masuk ke dalam kantong tulang rahang. Kemudian yang ketiga ada sendi diartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang dapat bergerak bebas karena memiliki celah atau ruang sendi. Nah, sendi ini juga memiliki berbagai macam tipe, yaitu diantaranya yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan sendi yang bergerak hanya satu arah. Contohnya yaitu sendi yang terdapat pada tulang siku. Nah, sendi ini menghubungkan antara dua tulang di mana satu tulangnya berbentuk bundar dan yang satunya lagi menyesuaikan. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi ini memiliki pergerakan bebas ke segala arah di mana ujung tulangnya ini berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos 3. Contohnya yaitu tulang gelang bahu dan tulang lengan atas. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana ini memiliki pergerakan bebas juga, tetapi hanya 2 poros. Contohnya yaitu hubungan antara tulang karpal dan metakarpal. Selanjutnya yaitu ada sendi putar. Sendi ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki 1 poros. Nah, di mana satu ujung tulangnya ini mengintari ujung tulang yang lain. Contoh dari sendi ini yaitu yang terdapat pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur ini memiliki pergerakan menggeser dan tidak memiliki poros. Contohnya yaitu adalah sendi yang terdapat antar tulang pergelangan tangan dan kaki. Kemudian selanjutnya ada sendi kondiloid. Sendi ini memiliki pergerakan ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang. Berporos 2. Contohnya yaitu sendi antar tulang pengumpil dan pergelangan tangan, di mana ujung dari salah satu tulangnya ini berbentuk oval dan yang nantinya masuk ke lekukan tulang yang berbentuk L. Kemudian selanjutnya mengenai mekanisme kerja otot. Nah, selain sendi, otot juga berperan penting dalam sistem gerak manusia. Apabila otot mendapatkan rangsangan, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini ditandai dengan memendeknya otot. Nah, otot menjadi menegang dan mengembang di bagian tengah. Sebaliknya, apabila otot tidak bekerja, otot akan kembali mengendur dan beristirahat, atau bisa kita sebut dengan relaksasi. Lalu, pada saat otot berkontraksi, maka otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi sehingga tulang tertarik dan bergerak. Berikut tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction, lalu mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Nah, kehadiran asetilkolin ini memicu depolarisasi atau perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif. Dan kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian meningkatnya ion Ca2+ ini menyebabkan ion ini terikat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Lalu perubahan struktur troponin ini karena terikatnya ion Ca2+, yang akan menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Nah, hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk aktomiosin. Nah, lalu perombakan ATP ini akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Nah, untuk melakukan suatu pergerakan dibutuhkan kerjasama antar otot-otot. Otot-otot tersebut bekerja sama saling mendukung maupun saling berlawanan. Berdasarkan sifat kerjanya, otot ini terbagi menjadi 2. Ada otot antagonis dan otot sinergis. Yang pertama ada otot antagonis. Otot ini merupakan otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contoh dari otot antagonis ini yaitu otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki 2 ujung atau 2 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Lalu otot trisep merupakan otot yang memiliki 3 ujung atau 3 tendon.
yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Nah, untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot tricep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, maka sebaliknya. Lalu, gerakan antagonis pada tubuh ada ekstensi atau meluruskan, fleksi atau membengkokkan, abduksi menjauhi badan, aduksi mendekati badan, depresi ke bawah, dan elevasi ke atas. Lalu ada otot sinergis. Otot sinergis ini merupakan otot yang saling mendukung kerja satu sama lain, sehingga menghasilkan gerakan yang satu arah. Contohnya yaitu adalah otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup, serta otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai materi persendian dan mekanisme kerja otot. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.